Shalom, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai rahasia untuk berhasil. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang, pada waktu saya sharekan kepada mereka, mereka selalu berpikir bahwa keberhasilan itu harus dengan punya modal uang. Padahal saudara, kalau kita mau lihat, sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Saya bersyukur bahwa saya punya pencipta yang saya kenal dalam nama Yesus Kristus, yang telah menebus saya, yang telah membawa saya, memberikan jaminan buat hidup saya. Bukan saja kalau nanti saya mati, saya masuk surga, tetapi ada jaminan juga selama hidup saya ini, saya diberkati. Dan itu menjadi jaminan dalam kehidupan saya. Tidak mungkin seorang bapak akan membiarkan anaknya begitu saja. Seorang bapak yang baik pasti dia akan memberikan modal kepada anaknya. Amin. Dan modal apa yang kita miliki? Dan saya terlalu yakin kita semua punya satu kelebihan yang ada pada diri kita. Tidak satu pun manusia diciptakan tanpa punya talenta. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Saya yakin sekali bahwa kita punya kelebihan masing-masing yang ada pada diri kita. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan kelebihan apa yang ada pada diri kita, bukan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada pada diri kita, kita memaksimalkan supaya ini menjadi satu keberhasilan dan Tuhan dapat memakainya itu, saudara. Kalau saudara lihat sekarang ini kita ada dalam ruangan di mana ada banyak musik, alat musik, dan kalau saudara mau tahu, saya juga mulai dari nol, saudara, dari hal yang nol, tidak ada apa-apanya. Dan mari kita lihat kenapa Tuhan bisa membuatnya menjadi berhasil. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Di Kolose 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Firman ini menjadi satu pegangan buat saya, saudara. Bahwa di dalam kita melaksanakan apapun yang Tuhan percayakan, apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Kita melakukannya tidak melihat apakah itu usaha atau pekerjaan itu milik kita, tetapi yang Tuhan mau adalah kita melakukan yang terbaik. Saya percaya kalau kita bisa dipercaya, kita bisa bertanggung jawab terhadap hal yang kecil yang Tuhan percayakan buat kita, maka Tuhan akan memberikan kita hal yang lebih besar. Kita lihat coba apa yang dikatakan di Lukas, saudara. Lukas 16. Ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan di ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi di dalam kehidupan ini, saudara, kalau apapun yang sedang Tuhan percayakan di depan mata kita untuk kita kerjakan, dan kita bisa dipercaya, kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, dan saudara akan melihat Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Tuhan akan memperbesar kapasitas itu buat kita. Demikian juga saudara, bahwa pada waktu kita melakukan apapun juga yang Tuhan percayakan buat kita ini, yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, yang terbaik, seolah-olah semua pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kembali kepada Kolose tadi berbicara, ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah bagian kita sebagai manusia melakukan bagian kita dengan kesungguhan. Dan bagian Tuhan adalah menyertai, memberkati apa yang kita kerjakan sehingga pekerjaan itu berhasil mendatangkan kebaikan. Saya percaya adalah kebanggaan bagi Tuhan kita sebagai seorang bapak kalau melihat anak-anaknya berhasil. Amin. Nah, itu sebabnya dia mau kita berhasil. Tetapi adalah bagian kita bagaimana menjalankan apa yang telah Tuhan sediakan itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada dua bagian. Seperti kita melihat salib, ada bagian kita ke atas, minta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan bekerja, dan ada bagian kita dengan sesama kita.
Nah, itu sebabnya saudara, ini juga saya pengen bagikan. Kalau seandainya saat ini saudara adalah seorang pengusaha, seorang majikan, maka saudara juga harus melihat bahwa pekerjaan apa yang Tuhan percayakan itu tidak dapat kita kerjakan dengan sendiri. Itu ada kerjasama, ada hubungan antara atasan dengan bawahan. Kalau sebagai seorang pimpinan, mari kita lakukan bagian kita sebagai seorang pemimpin yang baik. Ya, kita punya satu tanggung jawab terhadap staf, karyawan yang bekerja pada kita. Kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Kita harus memperhatikan kebutuhan mereka. Sehingga mereka juga dapat bekerja yang terbaik. Dan kita bisa membawa usaha ini lebih baik lagi. Dan seandainya saudara adalah karyawan, maka yang harus kita kerjakan adalah kita punya hubungan yang baik dengan atasan kita. Dengan pemilik usaha di mana kita bekerja. Sehingga terjalin ada satu hubungan yang baik. Nah saudara lihat apa firman Tuhan berikutnya di ayat 24. Dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah saudara, artinya ya, kalau sekarang ini kita adalah pengusaha, Tuhan percayakan jadi majikan, maka sebenarnya usaha yang ada yang kita kelola itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Pemiliknya adalah Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan usaha yang Tuhan percayakan ini kepada sang pemilik itu. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga usaha yang telah Tuhan berikan buat kita, kita dapat pakai. Bukan saja untuk kepentingan kita pribadi, tetapi kita pakai juga untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan seandainya saat ini kita adalah karyawan, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan jelas dikatakan bahwa upah yang kita dapat sebenarnya bukan dari bos kita. Upah yang kita dapat sebenarnya kita dapat dari mana? Dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Tuhanlah yang memberikan upah itu buat kita. Demikian juga saudara, kalau saudara mau tahu bahwa membuat promosi yang mempromosikan kita di dalam pekerjaan kita, yang membuat kita bisa naik posisi, itu bukan karena majikan kita. Tetapi semua itu karena apa? Karena kita melakukan yang terbaik. Dan saya terlalu percaya Tuhan kita nggak buta. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh, dialah yang akan mempromosikan kita. Dan saudara, tadi saya katakan dulu saya bekerja, dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya nggak pernah berpikir bahwa kelak saya jadi seorang pengusaha, memiliki satu usaha. Setelah Tuhan melihat bahwa saya bisa dipercaya, saya bisa jadi karyawan yang baik, saya bisa bekerja dengan baik, maka Tuhan sekarang katakan, aku mempromosikan engkau. Haleluya. Luar biasa. Tuhan memberikan usaha buat saya. Tetapi saudara, saya mulai bukan dengan warisan. Tiba-tiba ada satu gedung atau apa yang saya mulai. Nah, saya mulai dengan apa? Dengan hanya 2 unit organ bekas. Yang nilainya sangat kecil pada waktu itu. Tetapi kembali, karena saya punya hubungan. Dan saya punya Tuhan yang tahu yang terbaik buat saya. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana saya menggunakan apa yang Tuhan percayakan pada saya waktu itu 2 unit organ. Saya mulai bekerja. Saya mulai usaha ini. Dan puji Tuhan saudara, ya, melalui 2 unit organ bekas itu, sekarang ini Tuhan memberikan saya ribuan kali lipat daripada yang ada. Kenapa? Sekali lagi, saya melakukan bagian saya dengan kesungguhan. Karena saya tahu, bukan soal saya Tuhan kasih usaha atau bukan, tetapi bagaimana kita mengelola usaha yang Tuhan percayakan buat kita. Adalah bagaimana kita mengelola, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita sekarang ini. Saudara, kalau kita belajar bahwa saat ini dikatakan menurut penelitian manusia hanya menggunakan 10% saja daripada otaknya, kapasitas otaknya. Tetapi pada waktu kita mau sungguh-sungguh bekerja, pada waktu kita bekerja dengan menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, setiap hari saudara, sebelum saya memulai usaha, saya datang dulu kepada Tuhan yang punya semuanya itu, dan saya minta pimpinannya, saya minta hikmatnya. Ya, kenapa? Kita lihat apa yang dikatakan di Kolose juga, Kolose 2 ayat yang ketiga.
Dikatakan demikian, sebab di dalam Dialah, yaitu Yesus Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Wow. Ya, mungkin saudara nggak percaya bahwa saya nggak bisa main musik. Saya nggak tahu do itu di mana. Saya nggak tahu sama sekali, saudara. Tetapi sekarang ini Tuhan bisa izinkan saya punya perusahaan toko musik dan sekolah musik. Padahal secara maksudnya nggak mungkin. Bagaimana saya yang nggak bisa main musik bisa mengelola satu sekolah musik? Hal yang tidak masuk di akal, saudara. Tetapi itulah, pada waktu kita mau bekerja dengan sungguh dan kita menyertakan Tuhan, dikatakan di sini adalah bahwa di dalam Yesus Kristus tersembunyi harta yang luar biasa. Yaitu apa? Hikmat dan pengetahuan. Ya, dan itu yang terjadi, saudara. Pada waktu sungguh-sungguh kita datang dan melakukan apa yang Tuhan telah percayakan buat kita, bukan dengan kekuatan kita. Ingat, bukan dengan cara kita, tetapi caranya Tuhan. Kita mau datang, kita lakukan bagian kita, dan Tuhanlah yang akan memberikan hikmat itu buat kita. Dan yang terjadi banyak hal. Saya nggak mengerti musik, tetapi tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengetahuan. Ya, bagaimana saya bisa tiba-tiba mengumpulkan para musisi, men-sharingkan ini kepada mereka, dan mereka tertarik sehingga saya bisa membuka sekolah musik. Saya tidak bisa main musik, tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan buat saya bisa bekerja sama dengan para musisi yang punya pengetahuan seperti itu. Sehingga terbentuklah usaha ini. Nah, saudara, yang saya mau sharekan adalah bahwa mari, jangan melihat keadaanmu, jangan melihat apa yang kau punya. Mari, saudara, saya mau sekarang ini kita melihat bukan kepada kekurangan yang ada pada diri kita. Kita melihat kepada apa yang tidak ada pada kita. Tetapi yang harus kita lihat adalah apa yang ada pada kita. Jadi kalau kita tahu ada sesuatu yang ada pada kita, mari kita kembangkan dengan satu iman bahwa aku adalah anak Allah. Amin. Kita semua adalah anak Allah. Sekali lagi, saudara, kalau Bapak saya adalah pencipta yang saya kenal dalam Yesus Kristus, itu adalah menjadi Bapak saya, dan saya sebagai anak, maka saya terlalu yakin Bapak saya pasti akan menolong saya. Amin. Terhadap apapun yang aku kerjakan. Karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan mau anaknya berhasil. Dia mau, bukan cuma saya, juga saudara yang di rumah. Dia mau saudara berhasil. Tetapi ada bagian dari kita adalah melihat apa yang ada pada kita. Seberapa kecil pun apa yang ada pada kita. Dan pada waktu kita sungguh-sungguh melakukannya, saudara akan melihat dia akan berkembang. Dia mulai akan terbuka. Akan terbuka dan terbuka. Bahkan satu hal juga saya mau mengingatkan kita semua. Mungkin saja di dalam perjalanan hidup kita, kita sudah melakukannya dan kemudian kita tidak berhasil. Ada kegagalan mungkin. Ya, saya juga pernah mengalami kegagalan. Tidak selalu berhasil. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan saya adalah bahwa Tuhan sanggup. Tuhan kita sanggup membalikkan keadaan. Amin. Ya, coba kita lihat di apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ini yang akan saya pegang, saudara, di dalam saya melakukan apapun yang Tuhan percayakan pada saya. Bisa saja saya mengalami kegagalan, bisa saja saya mentok kepada satu hal. Tetapi yang di dalam pikiran saya adalah bahwa saya punya iman, saya percaya Tuhan sanggup membalikan keadaan. Dalam satu situasi yang tidak baik menjadi baik. Pada waktu saya terakhir bekerja, saudara,
Seharusnya saya mendapatkan sesuatu, tetapi tidak apa yang saya harus dapatkan, tidak saya dapatkan. Secara manusia saya kecewa. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan saya. Melalui itu, saya membuka usaha sendiri yang ternyata jauh lebih baik. Dan pada waktu saya berhenti dari pekerjaan yang lama itu, saya merasa, wah, mau ngapain? Apa yang harus saya kerjakan? Pada waktu itu, tetapi saudara, Tuhan sanggup ubahkan. Dan saudara, kalau saya mau katakan, saya banyak bertemu dengan beberapa pengusaha muda yang sekarang ini berhasil. Kalau saya di dalam pameran franchise, saya ketemu dengan mereka beberapa orang yang sekarang ini punya keberhasilan luar biasa. Saudara tahu mengapa mereka berusaha? Sebagian besar dari mereka adalah karena mereka kena PHK pada waktu masa krisis tahun 98 atau tahun 2000-an. Mereka kena PHK. Tetapi satu hal, mereka tidak melihat bahwa itu adalah akhir daripada segala-galanya. Tetapi justru mereka melihat ada peluang di balik itu, saudara. Mereka melakukan, ya, ada yang mereka tahu bahwa mereka bisa bikin bakso. Mereka tahu bahwa mereka bisa bikin ayam. Mereka bisa bikin mie. Padahal hal itu sepertinya kelihatannya kecil. Dan saya percaya saudara yang ada sekarang ini juga punya satu keahlian. Amin. Ada keahlian khusus yang saudara punya, yang tidak saya punyai, tetapi saudara punyai. Kenapa saudara tidak melihat itu? Kenapa tidak saudara mengambil kesempatan itu? Keahlian yang saudara miliki dikembangkan dengan pimpinan Tuhan. Melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Dan saudara akan lihat Tuhan akan campur tangan. Ya. Walaupun mulai dari yang kecil. Mungkin saudara cuma mulai dari jualan mie dengan gerobak. Kenapa kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh? Saya percaya, apakah Tuhan tidak bisa membuatnya menjadi berhasil dan luar biasa, pengusaha yang besar, pengusaha mie yang luar biasa? Wow, saudara boleh melihat beberapa pengusaha makanan yang sekarang ini Tuhan berkati. Kenapa? Karena mereka melihat, mereka punya sesuatu. Dan saya percaya, saudara pun punya sesuatu. Amin. Saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, apakah saudara dapat sesuatu terhadap apa yang saya sharekan pada episode ini? Dan coba sekarang pikirkan, apakah saudara punya sesuatu keahlian? Dan saya sangat percaya saudara pasti punya. Saudara pasti punya sesuatu keahlian yang Tuhan berikan buat saudara. Amin. Kenapa saudara tidak memulai itu? Apa yang kau punya itu, mari mulai. Dan jangan pikirkan soal uang, lakukan dulu apa yang ada padamu. Dan saudara akan melihat, yang jelas kita sertakan Tuhan. Jelas, ya. Kita tadi di Kolose 2 ayat 3, kita minta pimpinan Tuhan. Biarlah hikmat itu turun, pengetahuan itu turun, membuat kapasitas kita diperbesar. Dan melalui apa yang kita punya itu, saudara akan lihat Tuhan turun bekerja. Saudara akan melihat dari yang kecil itu akan mulai bertambah besar, dan bertambah besar. Sejauh mana saudara bisa bertanggung jawab, sejauh mana saudara bisa dipercaya, sejauh itu Tuhan akan tambahkan bagi engkau. Amin. Saudara percaya? Mari kita mulai. Jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam sekali lagi. Apa yang orang lain bisa, saudara pasti bisa. Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang sama. Amin. Tuhan memberkati saya, Tuhan juga akan memberkati saudara yang di rumah. Itu sebabnya sekarang ini Tuhan sedang berbicara pada saudara. Mari pakai apa yang ada padamu, dan Tuhan akan turut bekerja. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah hikmat itu turun atas kita. Tuhan bukakan rahasianya bagi kita, sehingga kita dimampukan melakukan yang terbaik. Saudara mau? Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan buat kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang peduli dengan anak-anaknya.
Dan Engkau pasti ingin setiap kami, anak-anak-Mu, berhasil. Tidak ada seorang pun yang hidup dalam keadaan kekurangan, tetapi kami berhasil. Dan Engkau sudah memberikan sesuatu bagi kami masing-masing, satu keahlian yang kami miliki saat ini. Tuhan, bukakan rahasia itu buat kami, sehingga kami melihat apa yang ada pada diri kami, dan kami memulai, Tuhan, mengusahakan apa yang kami miliki ini. Walaupun dari hal yang kecil, kami mulai lakukan ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Berikan keberanian buat saya Tuhan, kemampuan untuk melakukannya Tuhan. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, di Wahyu 3 ayat 8 Kau katakan, jika Engkau sudah buka pintu, maka tidak seorang pun yang sanggup menutupnya. Dan kami percaya inilah waktunya Tuhan. Engkau sedang mengangkat kami untuk hidup berhasil. Pintu sudah Kau bukakan, dan biarlah kami belajar melangkah Tuhan. Kami melakukan bagian kami, dan kami percaya Engkau akan melakukan bagian-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang sudah dibukakan pintu itu, kita sama-sama katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai jumpa di lain episode dengan topik yang berbeda. Jika masih ada mau yang di-sharingkan dengan saya, ada pertanyaan atau apapun, jangan segan-segan hubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Suhadi.